Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairan Tamim. Pada malam ini izinkan saya untuk mempresentasikan edukasi saya mengenai kebugaran. Sebelumnya dipersilahkan kepada masing-masing peserta untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Silakan dimulai dari Fahri Swandi terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Fahri Suwanti dari program studi psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Baik, terima kasih. Berikutnya eh, Zaki Akmal Abdullah. Perkenalkan, saya Zeka Abdullah dari Prodi Teknik Informatika Bilingual, Fakultas Ilmu di Prodi Teknik Informatika Bilingual, Komputer. Eh, Sebelumnya mungkin bisa diulang kembali karena tadi mungkin terputus suara. Kedengaran ya. Agak terputus tadi. Jadi saya memperkenalkan diri. Saya Zeka Abdullah, Prodi Teknik Informatika Bilingual, Universitas Sriwijaya. Baik, mungkin nanti ditulis di chat aja untuk pertanyaannya untuk Zaki. Eh, Berikutnya mungkin dari Aji Senokuntoro. Baik, perkenalkan saya Aji Senokuntoro, Prodi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya. Baik, berikutnya Piran. Baik, perkenalkan nama saya Piren dari Prodi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya. Oke, sebelumnya nama panjangnya ya Piran Dratama Ari Prayoga Aziz ya. Oke, berikutnya Muhammad Ridho Darmawan. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Ridho Darmawan dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Sipil, Universitas Sriwijaya. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta yang telah memperkenalkan dirinya. Berikutnya, izinkan saya untuk share screen presentasi mengenai edukasi kebugaran. Oke. Baik, perkenalkan sekali lagi nama saya Khairan Tamim. Pada kali ini saya akan memberikan presentasi mengenai pentingnya kebugaran. Di bawah bisa dilihat ini email saya. Oke. Adapun outline pada edukasi malam ini, yang pertama kebugaran. Pada eh, pada kebugaran akan dibagi lagi menjadi maksud kebugaran, klasifikasi dari kebugaran itu sendiri, cara mempertahankan kebugaran. Berikutnya ada ya sedikit promosi mengenai aplikasi pacemaker, sebenarnya Pacer Health ya, mengenai aplikasi. Yang pertama kita akan mengenali aplikasi Pacer Health, cara kerja aplikasi Pacer Health dan urgensi dari aplikasi Pacer Health itu sendiri. Baik, pertanyaan pertama, apa itu kebugaran? Ya, oke. Dari Oxford Language yang telah saya translasikan, yang artinya kualitas kemampuan tertentu untuk melakukan suatu aktivitas. Itu merupakan definisi dari kebugaran. Baik, berikutnya kebugaran ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kebugaran kardiorespiratori dan kedua kebugaran fisik. Kebugaran kardiorespiratori yaitu kapasitas sistem kardiovaskuler dan respirasi seseorang untuk menyuplai energi dan oksigen selama latihan fisik secara terus-menerus. Yang kedua ada kebugaran fisik. Kebugaran fisik yaitu kapasitas seseorang untuk melakukan
aktivitas fisik yang membutuhkan kerja berat, kardiorespirasi, kekuatan otot, ketahanan, atau fleksibilitas. Ya, kebugaran ini sebenarnya kita dulu sudah pelajari di pelajaran olahraga, kesehatan jasmani dan olahraga. Tapi yang kali ini kita akan ya memperdalami dan mengulang-ulang tentang materi itu. Berikut kedua penjelasannya saya dapat dari Kamus Kedokteran Dahlan edisi 30. Baik, berikutnya cara mempertahankan kebugaran. Di sini saya akan memfokuskan ke kardiorespiratori meskipun ini juga bisa berlaku untuk kebugaran secara fisik. Baik, ya cara mempertahankan kebugaran yang utama adalah bergerak ya. Karena nanti akan dijelaskan di slide berikutnya kenapa bergerak ini merupakan suatu hal yang sangat perlu untuk dilakukan. Ya, gerak otomatis kalau kita bicara gerak, manifestasi dari gerak itu yaitu olahraga. Apa pentingnya olahraga? Ya, telah banyak studi menunjukkan bahwa bergerak mengurangi resiko terkenanya penyakit kardiovaskuler bahkan sampai 40%. Maksud dari kardiovaskuler di sini jantung dan pembuluh darah. Tapi perlu diingat, olahraga ini jangan berlebihan. Olahraga memiliki batas yang harus diperhatikan. Aktivitas berintensitas moderat seperti brisk walking yang aktif lebih dari 9,1 jam per minggu menunjukkan peningkatan kardiovaskuler yang rendah bahkan dapat melemahkan kondisi kardiovaskuler. Sudah ada penelitiannya ini. Ya, karena ini berdasarkan dari studi. Berikutnya, dalam sistem respirasi orang yang bugar, ya, orang yang vulgar akibat dia berolahraga memiliki cadangan pernapasan lebih banyak dari orang yang tidak vulgar. Sebagai contoh, orang tua berumur 80 tahun yang bugar memiliki cadangan oksigen 2 kali lebih banyak dari orang seumurnya yang tidak bugar. Hal ini penting untuk mengurangi risiko yang lebih tinggi saat terkena penyakit pernapasan seperti pneumonia, di mana cadangan pernapasan ini sangat dibutuhkan. Otomatis pada olahraga ini karena kita lebih banyak menggunakan dan lebih banyak melatih paru-paru kita untuk ya mengambil oksigen dan berikutnya otomatis hal yang bisa merusak proses pernapasan kita juga bisa merusak kapasitas kita dalam beraktivitas baik dalam hal kebugaran maupun dalam berolahraga. Berikutnya oke. Berikutnya cara mempertahankan kebugaran berikutnya yaitu diet. Selain kita bergerak, kita juga membutuhkan diet. Meskipun berdasarkan beberapa hasil studi bahwa efek diet terhadap kebugaran kardiorespiratori masih bersifat kontroversial, jadi masih belum benar-benar ditemukan hubungan pasti antara keduanya. Makanya karena itu dibutuhkan penelitian lebih lanjut terhadap efek diet pada kebugaran kardiorespiratori. Namun setidaknya kita menjaga diri kita ya agar dari berbagai penyakit metabolik disebabkan diet yang buruk ya, bisa dilihat seperti hipertensi, diabetes, kolesterol yang tinggi atau hiperlipidemia nama lainnya. Karena kan masalah penyakit metabolik itu benar-benar sulit untuk disembuhkan. Orang yang terkena penyakit diabetes ada juga beberapa yang mengatakan bahwa tidak bisa sembuh lagi, tapi bisa terjadi remisi. Remisi itu berarti hilang sementaranya sebuah penyakit, tapi dia tidak hilang sepenuhnya. Jadi bukan berarti dia sembuh, tapi hilang sementara. Itu bisa terjadi kalau olahraga secara teratur. Karena itu memang yang tadi saya utamakan olahraga dikarenakan olahraga itu kalau dalam bahasa Inggrisnya magic bullet lah. Dia bisa memberikan kita kemampuan lebih kemampuan untuk bahkan sembuh sementara dari sebuah penyakit metabolik yang dalam hal ini kalau seperti diabetes itu tidak bisa sebagian orang bilang tidak bisa sembuh lagi. Baik, berikutnya. Oke, hal lain yang ini mungkin di sini saya harap tidak ada yang merokok atau ada yang merokok ya di sini. Sudah keluar dari SMA apakah ada yang merokok di sini?
Enggak ada, alhamdulillah ya. Oke. Jadi berikutnya kita memang harus menjaga diri kita agar kita tidak melakukan sesuatu yang dapat merusak tubuh kita sendiri dengan cara ya salah satunya menghindari rokok. Ya sebenarnya masih banyak hal lain seperti alkohol ya sama eh, ya seperti alkohol atau hal lain yang bisa membahayakan ke tubuh kita ya narkoba kayak gituan kan. Tapi karena yang paling umum, salah satu yang paling umum itu rokok, jadi saya utamakan rokok di sini terkait dengan kebugaran kardiorespiratori ya dapat meningkatkan konstriksi saluran pernapasan, pengeluaran cairan dan mengurangi kemampuan paru-paru untuk mengeluarkan mukus atau lendir dari dalam paru-paru itu sendiri. Terkait hal ini, eh, konstriksi saluran pernapasan ini bukan bukan berarti dia eh, tenggorokan kamu mengecil, bukan. Eh, ya sebenarnya bisa juga, tapi yang utama itu yang dipersempit itu adalah saluran paling sempit. Jadi saluran paling terakhir sebelum dia masuk ke ujung dari saluran itu dia bercabang-cabang, semakin banyak cabangnya semakin kecil dan pada akhirnya akan melakukan pertukaran oksigen, pertukaran udara. Tapi sebelum pertukaran udara itu tepat sebelum pertukarannya pada kalau dalam bahasa kedokterannya itu kalau yang cabang terakhir namanya bronchiolus itu jadi sudah yang paling sempit tambah sempit lagi kalau kita ngerokok. Jadi bukan selang paling besar kita, bukan selang paling besar kita yang mempersempit, tapi selang paling kecil kita sudah kecil dipersempit lagi. Itu kalau kita merokok ya. Berikutnya, melihat tiga dampak ini, bahkan perokok ringan dapat mempengaruhi kemampuan respirasi pada kebugaran. Bahkan apabila dilakukan dalam jangka waktu panjang dapat menyebabkan bronkitis kronik, yaitu peradangan pada bronkus, konstruksi bronkiolus yang tadi seperti saya katakan, saya kasih beritahu, dan yang ketiga hancurnya dinding alveolus. Yang hal ini berdasarkan dengan buku fisiologi oleh Guyton. Berikutnya akan dilakukan sebuah promosi sedikit tentang Pacer Health. Perkenalan terhadap Pacer Health. Pacer Health sendiri merupakan aplikasi yang dapat membantu memonitor aktivitas keseharian terutama yang berkaitan dengan kebugaran. Dalam hal ini yang diperiksa lebih tepatnya yang dimonitor oleh Pacer Health ini adalah banyaknya jauhnya kalian berjalan kaki. Jadi kalian berjalan kaki, jalan cepat atau lari. Di sini kalian bisa masukkan data terhadap kebugaran, level kebugaran yang kalian inginkan nanti akan disesuaikan. Lalu dia akan diberikan target seperti diberikan target agar kalian lebih bisa dibilang lebih bercita-cita lah ke target itu ya, biar agar lebih ingin menuju target yang telah ditetapkan oleh Pacer Health ini. Untuk Pacer Health sendiri, cara kerjanya itu Pacer Health merekam pergerakan melalui GPS. Seberapa besar pergerakan Anda, sejauh mana, dan seberapa bugar Anda berdasarkan data yang sudah didapat. Jadi nanti otomatis kalian harus masukkan kalian punya tinggi badan. Tinggi badan nanti diperiksa langkah kaki kalian itu biasanya sekitar 40% dari tinggi badan. Lalu seperti yang dibilang tadi, Pacer juga mendatangkan beberapa tantangan untuk meningkatkan motivasi dalam bergerak. Jadi kadang bahkan kadang bahkan dikaitkan dengan komunitas lain dan dibentuk ranking. Tapi saya nggak tahu, mungkin ada sebagian dari kalian yang mungkin nggak terlalu menuju ranking, yang penting bugar aja. Tapi itu juga mendatangkan pertanyaan, apakah bukan pacemaker ya, Pacer Health ini berpengaruh memiliki urgensi yang besar? Jawabannya itu urgensi pemakaian Pacer ini ya sebenarnya saya juga baca di textbook bahwa pemakaian Pacer ini bukan Pacer yang benar, tapi segala aplikasi yang menghitung langkah kaki itu sebenarnya tidak terlalu urgent, namun dapat sangat membantu dalam melihat seberapa jauh Anda sudah bergerak, ya dalam hal lain itu bersesuaian dengan kebugaran.
sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan Anda untuk mendapatkan kebugaran yang ideal. Jadi pacer ini memang ya dibuat oleh sebenarnya nama aplikasinya di sini pedometer ya. Pedometer ini maksudnya dia mengukur jauhnya langkah kaki. Ya, jauhnya langkah kaki. Di sini ya seperti yang saya bilang tadi dia menggunakan GPS dan menggunakan GPS untuk mengukur seberapa jauh Anda berjalan. Berikutnya itu baik. Sekian dari presentasi saya. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Ya. Jadi sejauh ini mungkin diharapkan agar dari presentasi ini mungkin agar kalian ya lebih meningkatkan dan mewaspadai kebugaran itu sendiri ya. Pentingnya kebugaran itu sendiri. Kebugaran itu sebenarnya benar-benar mempengaruhi bahkan karena kebugaran itu berkaitan dengan kardiorespiratori yang menyuplai seluruh tubuh kita dengan nutrisi, otomatis baik otak kita, mata kita, dan seluruh tubuh kita ini terpengaruh oleh yang namanya kebugaran, terutama kebugaran kardiorespiratori. Untuk kebugaran fisik tadi sendiri, sebenarnya kebugaran fisik itu lebih ke kekuatan, ya terkadang orang mengatakannya dengan kekuatan otot dan sejenisnya ya. Tapi untuk secara umum untuk kita bahkan ya dapat menjadi kebugaran, terutama tadi olahraga itu bisa menjauhkan kita dari berbagai penyakit metabolik kayak hipertensi kan. Hipertensi karena pengeluaran kadar garam dari tubuh melalui olahraga, yaitu lebih tepatnya melalui keringat, itu sebenarnya cukup besar juga, cukup signifikan juga. Jadi mengurangi pekerjaan, lebih tepatnya mengurangi kadar garam juga dalam tubuh sehingga mengurangi resiko terjadinya hipertensi. Baik, mungkin itu saja dari saya. Apabila tidak ada pertanyaan, izinkan saya stop share. Baik, apabila tidak ada pertanyaan, saya akan tutup di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengikuti edukasi saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.